manungku pujiastawa pujiastuti dhateng ngersanipun Gusti ingkang akarya jagat saisinipun, awit peparing ingkang nganti pinten-pinten kanikmatan saha kamirahan tenahan saged pinanggih kanthi wilujeng tanpa pampeng asor luhur bangsa katitik saka budaya. Jadi pengertian di sini yakni sedikit banyak ya, tinggi rendahnya martabat bangsa terletak pada budaya. Mudah-mudahan dengan adanya tayangan ini memberikan satu konsep kita lebih mencintai budaya, sejarah kearifan lokal yang ada di Nganjuk, terlebih di Nusantara. Saya sendiri selaku owner dari KLA Reborn Official mengucapkan terima kasih dikiranya melihat dan menyaksikan mengulik-ngulik budaya Nusantara kearifan lokal. Wilujeng dalu sagung dumadi rahayu rahayu rahayu. Pemirsa, selamat berjumpa kembali bersama KLA Reborn Official. Yang mana pada malam hari ini saya masih bersama beliaunya, Bapak Sumadi, pemerhati budaya, pemerhati sejarah, pelaku sejarah yang ada di Kabupaten Nganjuk. Tema kali ini saya coba akan menanyakan terkait sejarah yang mana masih ada di Kabupaten Nganjuk, khususnya di daerah Baron, pemirsa. Jadi ingin tahu selengkapnya, ingin tahu kejelasannya, ada apa sebenarnya sejarah yang ada di sana. Sugeng dalu Bapak Rahayu, Kendalu Rahayu. Bapak mungkin kita ngobrol nyantai mawon, jadi sudah berapa kali ngobrol ya, mungkin ini ada sedikit yang agak mungkin saya tanyakan terkait sejarah yang ada di wilayah timur, terutama di Baron, Bapak. Ya. Termasuk tari Mongdi ya itu, Bapak ya? Mongdi. Oh, Mongdi ya, Mongdi benar. Nah, itu menurut kacamata Mbah Sumadi pripun itu sejarahnya, Mbak? Ingatan. Pada waktu itu saya kebetulan dinas di Baron. Ini ya pernah mengadakan penelitian tentang tari Mongdi. Jadi ini Mongdi ini berasal dari kata kemong dan bendi. Kemong dan bendi. Ya, ini bendi itu suatu tengara untuk perang dulu. Oh, ngaten ya. Jadi seperti Mangkunegaran punya bendi Kiai Becak. Ya. Oh, ya. Nah ini juga begitu, di sini juga ada bendi sebagai tengara untuk perang. Nah, itu datang ke sini. Sebetulnya bukan kesenian dari sini. Ini dari Yogyakarta. Pada waktu perang di Diponegoro tahun 1825 sampai 1830. Datang ke Nganjuk ini tahun 1827. Nah, itu datangnya di namanya Dusun Alas Malang yang sekarang ikut Desa Mbabatan Patian Rowo. Dulu Patian Rowo belum ada, yang ada hanya Baron. Oh, mengatakan gitu? Baron. Jadi ini termasuk wilayah Baron. Nah, terus di sana dikembangkan di daerah Garu. Garu ini sekarang ikut Baron juga, Desa Garu. Nah, di sini Mongdi itu peralatannya ada kemong, ada bendi, ada jur, ada ketipung, ada drodok itu kendang hanya separuh, lalu ada kecer. Nah, jadi ada 6 peralatan yang dibawa. Ini cara nabuhnya juga lain-lain. Oleh karena dia sebagai orang perang, jadi ya ini jagani nih, sapaya-paya nih musuh tokoh. Ini bagaimana cara mengambil pedang dan lain sebagainya. Nah ini lucunya karena mereka yang pemain-pemain itu tidak bisa nari, jadi sebetulnya tidak bisa joget. Jadi seperti sekarang saya sebagai guru tari itu untuk belajar nari itu sulit.
orang tidak bisa nari dipelajari supaya wongi sing belajar iki iso nari. Bisa nari. Ya. Kalau guru tari mengajar penari, itu sudah wajar kan. Nah ini enggak, orang tidak bisa nari memberikan pelajaran tari. Jadi sulit sekali untuk dipelajari. Nah, ini berkembang sampai tahun-tahun saat ini masih ada ya orang kita mau sok-sok enek, sok ora gitu. Misalkan ada misalkan hari jadi Nganjuk atau bagaimana, itu kadang-kadang juga ditampilkan. Terus ada lagi Jamasan Pusoko, Jamasan Iman, itu kadang-kadang ditampilkan. Mongdi itu. Nah ini jadi pelaku yang nabuh itu ada 6, penarinya juga ada 6. Nah, yang 2 ini memakai topeng, pentul dan pentung. Yang 2 itu penari pedang, yang 2 itu membawa umbul-umbul. Umbul-umbul itu sebagai tanda pasukan yang ada di sini. Nah, sedangkan di Blitar itu juga ada dulu. Ya Mongdinya sama seperti Mongdi ini namanya bukan Mongdi. Oh, Mongdi. Ya ada sendiri. Nah, kita tidak menceritakan yang ada di Blitar karena Blitar sekarang malah tidak ada kelihatannya. Sama sekali. Kalau di sini masih ada. Mbak, Mongdi itu apa memang asli dari Nganjuk sendiri atau memang dari luar Nganjuk? Ya dari Jogja tadi saya katakan. Oh dari Jogja. Dari Jogja. Jadi mereka pasukan Diponegoro. Oh ceritanya gitu. Ilustrasinya pasukan Diponegoro. Iya, yang mungkin aja ditanam di sini itu untuk memata-matai atau bagaimana gerakan-gerakan company pada waktu itu. Berarti zaman dulu itu masih politiknya masih luar biasa. Ya. Zaman sekarang aja politiknya seperti ini. Zaman dulu, pemirsa ya, luar biasa ya. Ini edukasi. Yang mana dulu itu saya kira nggak ada politik, ternyata politiknya kejam ya. Iya. Makanya jadilan politik. Artinya politik yang jelek. Kalau politik baik ya gitu ya. Yang penting baik, ambillah yang baik. Cobalah diambil tuntunannya, bukan tontonannya. Mbak saya tertarik dengan Mongdi nih, Mbak. Mungkin dari Mongdi ada tambahan lagi Pak di wilayah Barun itu kira-kira mungkin ada sejarah lagi yang sama dengan Mongdi apa itu Pak? Ya tidak sama ini, sebetulnya tidak sama. Ini ada jaranan yang namanya Pogokan. Jaranan Pogokan. Padahal Pogokan itu kan misalkan Batang dipogok gitu. Oh iya. Itu ada Mbak? Ada. Itu dulu di daerah Bedet. Bedet Ronggot. Wah, ini saya barusan tahu kalau di Bedet ada seperti ini. Pripun Mbak? Itu jaranan yang memakai dialog. Jaranan dialog. Ya. Jadi biasanya kan tidak ada kan seperti jaranan itu sentelewe. Nah itu kan tidak ada itu. Nah ini ada dialognya. Ada dialog sama hantu atau sama siapa? Ya sesama pemain. Oh, sama pemain. Kan jaranan sekarang ini kan banyak seperti bakar kemenyan, terus berinteraksi dadi. Kalau dulu enggak. Ya, enggak dadi. Oh, ngaten ya. Ini memang menjadi tuntunan juga menjadi tontonan. Nah, tuntunannya misalkan ini sing nanggap petani. Nah ini juga hal-hal pertanian yang dibicarakan. Bagaimana pertanian itu bisa baik dan lain sebagainya. Dulu begitu. Nah, di dalam dialog ini dinamakan Pogokan kita. Jadi pakai jaranan, terus pakai pakaian itu pakaiannya seperti wayang wong. Seperti wayang wong tapi gamelannya jaranan. Jaranan gamelannya sederhana sekali kan, kempul, serompret, tendang, ketipung, gitu dan gunang itu. Mbah, ini dari awal dari kemarin itu memang kok kelihatannya ini semua itu mengarah ke wayangan, Mbak. Ini apakah ada kaitannya? Memang ini dasarnya atau memang dari pewayangan, Mbak? Ya, mungkin begitu. Ya ternyata pakaiannya pun juga pakai wayang, pakai wayang. Nah ini khas di Nganjuk sebetulnya Pogokan ini. Nah ini memang ada urut-urutan cerita. Ya, ada urutan cerita. Yang satu keluar sebagai yang pertama kali itu sebagai kalau mengatakan
dia semacam apa ya, kalau di keraton itu ada yang namanya apa itu, saya agak lupa. Abdi dalam itu, Mbak? Ada anu jenis jogetnya, jadi tarinya seperti ngeledek itu enggak, Mbak? enggak. Oh, Seperti kalau di Tayub itu genjongan, genjong. tapi pakai jaranan. Jaranan. Itu zamannya kerajaan Jogja, Mbak ya? Wah, nggak tahu kalau ini. Ya, belum ada yang tahu. Mereka saya tanya nggak tahu kapan ada. Biasa ya. Dan ini rupa-rupanya pengaruhnya justru dari Ponorogo. Dari Ponorogo karena di sana ada gandungan juga. Oh, Gandungan itu pentulan. Pentulan. Tapi pentulannya lain dengan Ponorogo. Kalau Ponorogo pentulannya kelihatannya serem gitu ya. Kalau ini enggak, sabar. Enggak punya apa? Siung. Berarti itu menandakan orang Nganjuk itu sabar-sabar. Ya kira-kira gitu lah. Pemirsa, cerita-cerita ini mengatakan bahwa Nganjuk itu cikal bakalnya orang sabar, tapi ojo sampai membuat Nganjuk ini menjadi resah. Bayangkan ya, Nganjuk ini kembali 40 Cinawi, banyak keramatnya, banyak sejarahnya, termasuk pemimpinnya. Mbak Sumati mungkin ada salah satu sosok figur yang memimpin Nganjuk ke depan. Kelihatannya apa, Mbak? Kriteria seperti apa pemimpin itu, Mbak? Wah ya, yang saya ketahui yang sudah saya ceritakan dulu itu. Iya. Jadi yang lain-lain saya belum mengetahui. Tahu ya. Tapi mudah-mudahan muncul, Mbak. Ya, mudah-mudahan muncul. Nganjuk ini bisa terkenal, seperti eranya Pak Prato, Mbak. Ya. Pemirsa, itu adalah salah satu edukasi yang mana cerita sejarah budaya yang ada di Nganjuk banyak sekali belum terbuat. Salah satunya yakni tari apa, Mbak? Mongde sama jaran pokokan yang ada di wilayah Baron dan Ronggot. Luar biasa ya, inilah Nganjuk dan inilah sejarah Nganjuk. Maka dari itu saksikan terus tayangan kami bersama beliaunya bobor saya Mbak Sumati, pelaku sejarah, pemerhati budaya, sesepuh yang ada di Nganjuk. Mudah-mudahan dengan adanya tayangan ini minimal bisa membuat kita mencintai budaya, minimal kita bisa mengerti budaya, minimal kita bisa melestarikan budaya sebagai putra daerah Nganjuk tercinta. Sugeng Dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.